Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Rahmawati dengan NIM 142-19003. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian surat berharga. Apa sih pengertian surat berharga? Surat berharga atau commercial paper merupakan salah satu dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Pengertian surat berharga menurut para ahli pun berbeda-beda. Yang pertama, menurut Tasjim Wiratmadja, surat berharga merupakan salah satu surat yang memiliki sifat dan nilai seperti uang tunai serta dapat dipertukarkan dengan uang tunai. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, surat berharga yakni berbagai surat-surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Surat-surat tersebut juga dapat diperdagangkan agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai. Menurut Heru Supraptomo, surat berharga ialah suatu surat yang dapat diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada. Dan yang terakhir, menurut Abdul Qadir Muhammad, surat berharga yaitu sebuah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Nama saya Sekara Yukinanti, NIM saya 142-19023. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surat berharga. Yang pertama, surat berharga tersebut berbentuk dokumen yang tertulis. Yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, adanya beberapa tanda tangan dari pihak yang terkait. Yang keempat, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, dalam surat berharga tersebut terdapat akte perintah atau janji membayar. Yang keenam, dalam surat berharga tersebut terdapat nama orang yang membayar. Yang ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Terus saya akan menjelaskan tentang manfaat surat berharga. Yang pertama, berdasarkan fungsi. 1. Surat yang sifatnya hukum kebendaannya. Yang kedua, surat tanda keanggotaan dari persekutuan. Yang ketiga, surat tagihan hutang. Terus kalau berdasarkan yuridis, yang pertama alat pembayaran, yang kedua alat pemindahan, hak tagih, yang ketiga hak legitimasi. Saya Rizky Fitria Nurdani dengan NIM 142-19022. Selanjutnya itu jenis-jenis surat berharga di dalam KUHD. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu wesel, yang merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel dan mengandung suatu perintah pembayaran sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHD. Lalu yang kedua yaitu cek, adalah surat yang memuat kata cek diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu serta berisi perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pembawa cek tersebut. Yang ketiga, surat sanggup atau promise. Surat sanggup merupakan janji secara terinci dari suatu pihak untuk pembayaran sejumlah uang pada pihak lainnya atau pihak yang dibayar. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu kwitansi dan promise atau tunjuk, adalah suatu surat yang ditanggali diterbitkan oleh pendatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang.
Selanjutnya yaitu jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama yaitu biljet giro. Biljet giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pihak penerima yang disebutkan namanya dalam biljet giro tersebut pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Yang kedua yaitu commercial paper. Commercial paper ialah sebuah instrumen hutang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan bukan bank, diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Selanjutnya yang ketiga yaitu surat saham. Saham yaitu surat berharga sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat legitimasi yang menyatakan bahwa pemegang adalah seorang atau suatu badan hukum yang berhak atas dividen, hak suara, dan manfaat lainnya. Yang keempat yaitu obligasi. Obligasi adalah segala jenis sertifikat bukti hutang yang diterbitkan suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang berhutang dan disertai janji untuk membayar sejumlah bunga dan pokok hutang dalam jangka waktu tertentu kepada pemegang obligasi. Yang kelima yaitu ada delivery order. Delivery order sendiri itu memiliki beberapa bentuk dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditujukan kepada customer atau pembeli dan penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya mulai dari keluar perusahaan sampai memasuki wilayah pihak customer, sehingga barang dengan jumlah dan spesifikasi yang disertai dengan informasi lainnya diterima oleh customer. Dan untuk yang terakhir yaitu surat utang negara atau SUN. Surat utang negara merupakan salah satu bentuk surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Surat utang negara sendiri adalah surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.